Oke, Bu Yudi, sebelah sini Bu Yudi, supaya kelihatan nih. Nanti pemirsa kecewa kalau nggak ada partner di sini. Wajahnya kurang kelihatan dong. Baik, kita sekarang coba bahas bagaimana kita membuat melodi dengan wawasan tentang target-target note itu dalam setiap chord. Nah, chord sekarang ini berpindah-pindah. Kita gunakan chord progresi yang sangat populer. Chord progresi itu adalah 1, 6, 2, 5. Kita gunakan dari nada dasarnya C mayor. Kita gunakan, boleh ditulis Pak Yudi, kita gunakan C mayor 7, kemudian ke A7, kemudian ke D minor 7, kemudian ke G7, dan kembali lagi. Udah segitu berulang-ulang. Nah, di sini setelah kita tahu tentang teori target note dalam setiap chord ataupun fokus-fokus nada yang kita jadikan tujuan, maka kita akan dengan mudah memilih nada-nada yang akan menjadi target. Nah, kalau seandainya kita mainkan di C mayor, maka C mayor 7 targetnya itu ada C, E, G, kemudian ada B, ada nada 9 ini ada, kemudian ada D. Kemudian ketika di A7 ini targetnya sesuai dengan chord A7, yaitu A, Cis, E, G, kemudian tambah dengan B 9. Ini yang natural. Dan apabila kita gunakan alter, gunakan substitusi, ini akan lebih kompleks lagi. Nah, misalkan kita gunakan A7 plus 5 atau A7 minus 9, A7 plus 9 dan sebagainya. Ini akan menjadi target-target yang baru, menambah wawasan kita. Kemudian dari A7 kemudian ke D minor 7. Targetnya itu yang ada di D minor 7, yaitu D, kemudian F, A, C, tambah 9 boleh, yaitu nada E ditambah dengan 11, nada G, D minor 7, D minor 7, D minor 9, D minor 11, kemudian baru G. G nya G7 Pak Yudi, G9, kemudian G7 min 9. Ini hampir sama dengan A7 ke D minor atau G7 ke C mayor 7. Nah, yang akan kita bahas, kita coba mainkan melodinya saja dulu, nanti kita bahas bagaimana teori harmoninya, sehingga kita bisa memilih skalanya, arpeggio chordnya dengan benar. Nah, maka saya coba praktekkan dulu. Main di C mayor 7 Pak Yudi, main C mayor 7 dulu, bolak-balik terus. Nah, saya gunakan satu chord lagi, satu chord dulu. Targetnya mayor 7. Atau 9. 3, E, atau ke G, atau targetnya ke Do, C. Skala yang digunakan bisa skala C mayor, bisa pentatonik, C mayor pentatonik, atau C pentatonik plus,
C seperti itu. Kemudian kita pindah ke A. Maka kita bisa menggunakan targetnya A atau targetnya ke C atau ke E atau ke G atau ke D. Ini menggunakan skala mixolydian. Berhubung A-nya mau ke D minor, maka kita bisa gunakan skala ini, apa namanya, superlocrian menggunakan apa namanya, kemudian G diminis dan lain-lain. Kita coba dulu mainkan. Kemudian sebentar, kemudian ke D minor kita gunakan target-target yang sudah kita pelajari, kemudian ke G7 dan kembali ke C mayor. Iringan C mayor 7 1 bar, A7 1 bar, dan D minor 7 1 bar, G7 1 bar. 1, 2, 3. Ulangi seperti itu contoh bagaimana kita mengisi melodi chord progresif seperti ini. Dan kalau kita secara perlahan kita bisa gunakan nada-nada yang berurutan mengalir, dan kita bisa kembangkan lebih kreatif lagi. Contohnya saya gunakan, kita mulai dari nada 9 ini. Dari C mayor 7 saya gunakan 9. Ketika masuk ke A, turun saya D minor 7, kemudian D, kembangkan, Ada yang ditanyakan Pak Yudi? Sebentar tidak.
Saya kira ini hanya gambaran saja, ilustrasi bagaimana kita tidak bisa berbuat bebas, artinya kita tidak berbuat asal memetik, asal sesuai dengan skala atau hanya menggunakan piring semata. Tetapi kita harus jelas arahnya kemana nih. Ketika kita main di C Mayor 7, kita gunakan nada 9. 9 ini awalnya mati, seolah mati. Tapi ketika masuk ke A, mulai hidup. Coba. Kelihatan mulai mengalir. Skalanya mah? Skala yang digunakan C mayor. C mayor. Kemudian ke A ada skala lagi nanti kita bahas mengenai skala-skalanya. Tapi tadi langsung ambil 9. Dasar-dasarnya bagaimana? Itu target note untuk 9 kan di C mayor. Ini ada C mayor 9. Nah 9 ini seolah-olah sustain, ingin segera kembali menuju ke tujuannya. Tapi tujuannya sudah keburu ke A, jadi tidak ke sini. Kalau mulai dari C mayor 7, ini C mayor 7, kita bisa geser. Diminis D, diminis. Ada yang itu yang turun ya, ada yang tetap. Kita main di C, di G ini. Karena kita sudah tahu G itu ada sustain, ada masuk ke core mana, target-target mana, maka kita tidak akan kesulitan, sehingga gagasan itu bisa G saja terus. Turun ke F bisa, atau ke G, masih di G juga bisa dipertahankan. G 11, kemudian ke G. Di nada E bisa dipertahankan karena di sini E, di sini juga ada E di A. Bisa kan? Saya mainkan di E. Coba C mayor 7. C mayor 7 Pak, itu C minor. Sekarang saya ubah tanpa variasi. Saya gunakan nada do, ditahan. Mainkan lagi 1, 2, 3. Nah itu nada do itu bertahan. Pertama dari do, ketika ke A minor itu do plus 9 do. Misalkan begini, ini kan do D minor 7, kemudian ke G nya G 11 ke sini. Jadi ada yang ditahan, ada yang dirubah. Maka saya gunakan itu yang ditahan yang digabung dengan yang berubah.
kita coba, makanya menjadi lebih variatif. Coba. Saya gabung. Nah, ini tujuannya untuk atau inspirasi atau apa gitu? Nah, untuk menginspirasi kita bahwa untuk berimprovisasi itu karena kalau kita wawasan luas tentang bagaimana menentukan target note dan hafal tentang chord dan karakternya, maka kita suasana yang dihasilkan akan sangat banyak, dinamis sekali. Rumus sebesar. Nah, ini tidak, rumusnya tetap rumus Target, kan? ya. Target note itu. Jadi kalau kita ke C mayor 7, kalau kita tidak tahu target 9, target 13, target 6, maka nadanya akan kembali ke 135. Jadi seolah-olah kalau kita sudah main banyak sekali targetnya bisa dipertahankan, dan akhirnya nada-nada itu bisa dirubah, bisa ditambah-tambah sedikit. Yang penting ini bisa nada-nada itu mengalir, ada lagunya, ada yang ingin disampaikan sehingga bisa dinikmati oleh pendengar. Coba sekali lagi, ini terasa nggak lagunya, lagu ini? Jadi kelihatan sekali ada lagunya, kemudian ada pertanyaan berjawaban, sehingga benar-benar kita membuat kalimat lagu itu, frase-frase itu demikian teratur.